Oke, halo lagi guys. Jadi kita akan lanjutkan lagi pembahasan One Day One Problem Pra OSK 2025 nomor 9 atau soal ke day 9. Tapi sebelumnya, seperti biasa akan ada iklan sebentar ya. Jadi, Dimensi Sains ngadain program pelatihan Pra OSK Fisika SMA 2025 yang namanya adalah From Zero to Infinity. Ini adalah pelatihan dasar ya. Jadi materi yang disajikan materi dasar untuk persiapan pra OSK terdiri dari 12 modul dan dilaksanakan selama 3 bulan dengan metode online asinkronus. Artinya kalian disediakan video pembahasan dan video materi, latihan soal dan juga soal tes. Dan kalian akan mempelajari materinya dari situ. Nah, detail modulnya apa saja dan pendaftarannya seperti apa, juga biaya pendaftaran dan tanggal pelatihannya itu bisa kalian cek di websitenya Dimensi Sains ya. Jadi kalian tinggal ke Google aja. Kalian cukup gunakan Google, tulis aja Dimensi Sains, lalu masuk ke Dimensi Sains, kemudian pelatihan online from zero to infinity. Nah, kalian akan sampai langsung di halaman ini. Ya, mungkin beberapa hal yang aku perlu garis bawahi adalah pendaftarannya itu kalian bisa kolektif ya. Kenapa? Karena pendaftaran individu itu biayanya aku pasang lumayan mahal supaya tujuannya ya biar daftarnya barengan gitu, bareng-bareng sama teman-teman kalian yang lain biar makin banyak yang daftar juga. Dan kalau kalian daftar kolektif 5 orang itu bisa dapat diskon yang cukup besar sehingga pada akhirnya kalian untuk pelatihan 3 bulan ini hanya perlu membayar 500.000 per siswanya. Itu untuk pendaftaran kolektif 5 orang. Lebih detailnya silakan dibaca saja. Oke, mungkin segitu aja iklannya. Kita balik lagi ke One Day One Problem day 9 ya. Jadi ini soalnya memang agak sedikit lumayan ini ya, lumayan kompleks, tapi tidak sekompleks itu juga karena ini tuh sebenarnya lumayan mendasar. Persamaannya pun persamaan yang muncul adalah persamaan diferensial order 2 yang cukup umum karena bentuknya persamaan GH. Yang mana GH itu kan gerak harmonik sederhana sering muncul dalam persamaan osilasi. Jadi as long kalian terbiasa dengan persamaan gerak osilasi, solusinya nanti akan bisa dipelajari dengan mudah. Oke, mari kita mulai dari soalnya dulu. Day 9, zero length spring yang berotasi. Sebuah zero length spring adalah istilah untuk menyebutkan sebuah pegas yang dia itu punya panjang rileks yang dapat dianggap nol. Artinya panjang rileksnya itu kecil banget gitu. Tapi ketika dikasih gaya, zero length springnya ini akan tersimpang ya. Dan panjang pegasnya itu adalah pertambahan panjang pegasnya itu sendiri. Karena tadi panjang rileksnya nol. Nah, sebuah zero length spring dengan massa yang tidak nol, jadi dia punya massa ya, ditempatkan di dalam tabung horizontal tanpa gesekan dengan salah satu ujungnya menempel pada suatu titik tetap pada tabung. Titik tetap berada pada jarak R0 dari suatu sumbu vertikal tempat tabung berputar dengan kecepatan sudut konstan. Lihat gambar. Nah, jadi maksudnya seperti di soal ini, ada tabung yang dipasang sebuah titik tetap, sini ada sebuah penahan di sini. Terus bagian ini tuh dipasang tetap pada jarak R0 dari sumbu rotasi dan diikatkan pegas ke bagian penahan ini. Sehingga pegasnya dia akan titik nolnya nanti di sini ya. Nah, kemudian pegas ini dia bersifat ideal, artinya panjangnya tanpa tekanan dapat diabaikan. Nah, ini tadi sifatnya sih zero length spring. Kemudian potensi pemanjangannya tidak terbatas, artinya dia bisa memanjang terus-menerus ya, tidak ada batasan patah dan segala macamnya. Ini memang kondisinya tuh hanya ada di imajinasi aja ya, kita nggak bisa bikin zero length spring yang seideal ini. Cuman dalam asumsi pembelajaran ya, kita bisa saja akan mengasumsikan demikian. Jadi potensi pemanjangannya tidak terbatas, artinya dia bisa memanjang sepanjang-panjangnya. Kemudian dia juga mematuhi hukum Hooke ya, mematuhi hukum Hooke artinya pertambahan panjangnya itu sebanding dengan gaya yang diberikan pada pegasnya. Kemudian nanti nilai kecepatan sudut yang untuk nilai kecepatan sudut yang cukup kecil dari suatu nilai kritis omega k. Jadi jika kecepatan sudutnya tidak terlalu besar dan nilainya kurang dari suatu nilai kritis omega k, pegas ini akan teregang dalam kondisi setimbang dan memiliki panjang yang berhingga finite. Nah, jadi kan tadi potensi pemanjangannya tidak terbatas ya. Tapi kita akan ambil kondisi di mana panjangnya itu masih finite. Nah, jadi finite itu artinya kan berhingga. Pertanyaannya, berapa panjang pegas dalam kondisi setimbang tersebut jika konstanta pegasnya K dan massa total pegasnya M? Tentukan juga batas nilai kritis omega K tadi yang menjadi batasan nilai kecepatan sudut agar dia itu menjadi finite dan nilainya ada gitu ya.
Oke, ini adalah soal yang diambil dari 200 More Puzzling Physics Problem, soal nomor 61. Oke, mari kita bahas. Sebelum masuk ke soal, kita akan mengenal dulu tentang sifat elastisitasnya pegas ya. Jadi, aku akan singkat istilah zero length spring dengan ZLS. ZLS ya, itu zero length spring. Nah, kita masuk ke konsep elastisitas dulu. Jadi, konsep elastisitas itu pada dasarnya muncul pada bahan yang awal mulanya dia padat ya. Jadi bahan yang padat gitu, biasanya berupa kawat atau berupa batangan, batangan logam dan segala macamnya, yang jika kita kasih gaya di ujung-ujungnya, ini tuh gayanya ini nggak cuma di ujung kanannya, tapi di ujung kiri juga. Jadi di sisi kanan kiri dikasih gaya gitu ya, dengan besar yang sama, maka si logam ini atau si bahan ini dia akan memanjang sebesar delta L. Nah, konsep elastisitas di sini itu berkaitan dengan kalau bahannya padat seperti ini, kita akan mengenal suatu besaran konstan yang disebut sebagai modulus Young. Teman-teman yang udah pernah belajar materi elastisitas harusnya cukup familiar dengan istilah ini. Nah, modulus Young itu nilainya untuk suatu bahan cenderung konstan. Nah, modulus Young sendiri adalah rasio antara tegangan per regangan yang bekerja pada si bahan ini. Nah, untuk kasus satu dimensi ya, di sini kan dia memanjangnya di satu dimensi aja. Tegangan ini adalah mirip kayak tekanan, dia itu adalah perbandingan antara gaya yang diaplikasikan per luas secara tegak lurus terhadap gaya yang diaplikasikan. Jadi luas kalau dalam kasus benda yang bentuknya batangan seperti ini, maka luas ini adalah luas penampangnya. Jadi tegangan di sini adalah gaya per luas penampang. Kemudian regangan ini adalah dia besaran dimensionless, dia tidak punya dimensi, yang mana dia adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang awal. Jadi jika panjang awalnya tanpa diberikan gaya adalah L, maka delta L-nya nanti jika dibagi dengan L kita akan dapat yang namanya regangan. Perbandingan antara delta L per L. Nah, ini jika kita sederhanakan, penulisannya kan bisa kita ubah menjadi FL per A dikali delta L. Nah, ini nilainya konstan ya untuk bahan-bahan tertentu. Jadi untuk sekarang kita akan ambil dulu bahan yang modulus Young-nya itu relatif konstan ya. Maka jika kita ubah sedikit susunannya karena ini konstan, aku bisa tuliskan F dinyatakan sebagai modulus Young dikali A per L dikali delta L. Nah, ini pada dasarnya besaran-besaran ini tuh cenderung konstan dan kita bisa nyatakan sebagai K. Nah, K ini adalah konstanta kesebandingan antara gaya yang diaplikasikan dan pertambahan panjang bahannya. Jadi kalau kita lihat definisinya tadi mencocokkan dari sini ke sini nih, maka K itu kan adalah modulus Young dikali A per L. Atau secara umum jika kita tinjau kondisi di mana batangnya itu memiliki modulus Young yang relatif konstan dan luas penampangnya juga tidak berubah, maka K-nya itu kan akan sebanding dengan 1 per L. Nah, sifat elastisitas bahwa konstanta kesebandingan antara gaya dan pertambahan panjang yang mana konstantanya ini sebanding dengan panjang bendanya, itu juga terjadi pada pegas. Pegas itu memenuhi prinsip seperti ini. Nah, kita akan coba analisa dulu tentang pegas bermassa tapi tanpa ada gaya eksternal kecuali di ujungnya. Dalam artian, pegasnya ini tuh cuma dikasih gaya di ujung-ujungnya aja. Nah, efeknya apa? Ketika ya pegasnya ini adalah pegas yang tipenya ZLS ya, artinya dia itu panjang rileksnya 0. Nah, katakanlah aku punya pegas ZLS dengan massa totalnya adalah M0. Di mana massa total M0 ini berimplikasi juga dia punya panjang L0 pada saat diberikan gaya F di kedua ujungnya ya, secara dengan besar yang sama. Kemudian K0 ini itu adalah konstanta pegasnya dia. Nah, ketika gayanya ini cuma diaplikasikan di ujung-ujungnya saja, maka kalau pegasnya bermassa, penyebaran massa pegasnya itu akan terjadi secara homogen. Nah, alasan kenapa penyebaran massa pada pegasnya haruslah homogen, karena kalau dalam kondisi setimbang, pegas ini kan dia tidak bisa punya percepatan. Sehingga jika kita potong, dalam artian ini masih sistem yang di atas, cuman aku potong di sekitaran sini nih, lalu aku pisahkan diagramnya, kan akan ada dua diagram kayak gini. Nah, ketika kita potong, di potongan ini kan juga pegasnya itu satu bagian yang kiri dan kanan itu saling memberikan gaya satu sama lain ya. Yang mana besar gayanya juga harus F. Loh, kenapa harus sama dengan F? Karena jika kita lihat bagian yang sebelah sini nih, which is yang ini, kan dia di kanan dikasih gaya F. Sedangkan kondisinya kan setimbang. Berarti kan harus ada gaya F juga yang arahnya ke kiri, tapi besarnya sama. Itu ya si F tadi.
Maka ya besar gaya yang diberikan oleh pegas yang sebelah kiri itu juga sama besarnya F. Nah, ini mengimplikasikan bahwa eh, ya tidak ada gaya tambahan yang memberikan perbedaan nilai F di kedua ujung pegasnya. Nah, ini juga memastikan bahwa distribusi massanya ya harus konstan gitu ya. Nah, di sini juga di bagian yang sebelah kiri itu juga sama. Pegas yang kanan ini, potongan pegas yang bagian kanan itu juga memberikan gaya yang sama, gaya tarik yang sama ke pegas yang bagian kiri. Dan jika kita tinjau pegas yang bagian kiri ini, itu juga dia mendapatkan resultan gaya yang totalnya nol juga. Karena kan di ujung kiri tadi itu memang gayanya F ya. Kenapa di ujung kiri ini dinding harus ngasih gaya F ya? Karena secara umum kita narik di si pegasnya ke kanan dengan gaya F, maka kalau pegasnya tidak dalam kondisi dipercepat, dia setimbang, ya berarti kan dinding harus ngasih gaya yang sama, which is sama-sama F dan arahnya ke kiri. Seperti itu. Cuman sekarang, jika kita lihat bagian yang udah dipotong tadi yang sebelah kiri, ini kan panjangnya berubah, masanya berubah, konstanta pegasnya juga berubah. Nah, kita pengen melihat bagaimana hubungan antara konstanta pegas dengan panjangnya ya. Nah, itu bisa kalian lihat dengan menghitung nilai F-nya. Karena tadi memenuhi hukum Hooke hukum Hooke itu kan menyatakan bahwa gaya yang diaplikasikan itu sama dengan konstanta pegas dikali panjang pertambahan panjang pegasnya. Nah, dalam kasus ZLS, zero length spring, pertambahan panjang pegasnya tidak lain adalah panjang pegas itu sendiri. Nah, gaya F-nya ini kan kalau kita tinjau kasus yang ini, itu ya berarti F-nya sama dengan K0 L0. Kalau kita tinjau kasus yang ini, berarti F-nya adalah K dikali L. Nah, ini kan sama, berarti kan aku bisa tuliskan bahwa K itu sama dengan K0 dikali L0 per L. Nah, karena distribusi masanya homogen, yang mana itu disebabkan tidak adanya gaya eksternal yang bekerja pada bagian dalam pegasnya ini, jadi tidak ada perubahan distribusi massa, ya maka rasio L0 per L ini, panjang L0 per panjang L ini sama saja dengan rasio masanya, M0 per M. Jadi M0 itu kan sebanding dengan L0, M ini sebanding dengan L. Ya ini dikarenakan distribusi masanya itu homogen. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke kasus di mana ada gaya eksternal yang bekerja tapi konstan. Nah, kasus ini dapat kalian lihat pada kasus dia pegas ZLS-nya digantung. Jadi pegasnya itu bermassa tapi sifatnya ZLS artinya dia pegas yang zero length spring ya. Artinya dia pegas yang kalau dalam kondisi relax panjangnya itu nol, bisa dianggap nol. Nah, gaya eksternal yang konstan ini datang dari gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini kan dia akan bekerja pada setiap elemen massa pegas. Ini menyebabkan nanti semakin ke atas kita lihat pegasnya, pegasnya itu semakin regang. Tapi semakin di bawah, susunannya itu makin rapat alias ya visualnya seperti ini ya. Jadi semakin ke bawah, pegasnya itu makin rapat alias distribusinya semakin rapat juga di sini semakin besar. Tapi makin ke atas distribusi massanya makin ya makin ini ya, makin kecil gitu, makin sedikit masanya di bagian atas ini. Kalian bisa buktikan aja dengan menggantung pegas yang cukup kelihatan gitu ya. Kalian kalian bisa amati ini nggak? Bisa amati fenomena ini dengan menggantung sebuah pegas. Cuman mungkin kalau pegasnya cukup kecil itu kadang efeknya nggak terlalu kelihatan. Kalian perlu buat pegasnya agak lumayan besar ya supaya efek ini tuh ketara banget. Nah, jadi sekarang eh, distribusi masanya kenapa bisa berbeda? Hal itu dikarenakan adanya gaya gravitasi yang bekerja pada setiap elemen massa pegasnya. Itu menyebabkan nanti pegasnya itu akan lebih ketarik ke bawah gitu ya. Sehingga yang bagian atas itu akan cenderung lebih jauh jarak antar putaran pegasnya, yang di bawah itu makin dekat jarak antara putaran helix pegasnya. Nah, mari kita analisa gayanya ya. Jadi, jika kita berkaca pada kasus sebelumnya, seperti yang aku jelasin, gaya yang diberikan pada pegas ini sebenarnya adalah gaya bisa dibilang sebagai gaya rata-rata yang bekerja di kedua ujungnya ya. Jadi kenapa di sini tinggal F doang? Karena kan kalau gayanya sama di kedua ujungnya rata-ratanya ya sama dengan F itu sendiri. Karena kan kalau gaya rata-rata berarti tinggal kita jumlahkan gaya di ujungnya terus kita bagi dua. Nah, untuk kasus yang seperti ini, gaya rata-ratanya itu akan kita definisikan agak berbeda ya. Pertama, tinjau dulu elemen massa pegas di sini yang panjangnya DL ya. Di mana untuk panjang DL ini kita bisa anggap elemen massa itu punya massa dm aksen. Nah, untuk pegas yang di bagian atasnya dari ujung atas sampai panjangnya L di sini itu aku namakan massanya m aksen. Ya makanya kita sesuaikan untuk elemen kecilnya dengan panjang DL berarti elemen massanya kan dm aksen. Nah, berkaca ke hasil sebelumnya bahwa
konstanta pegasnya itu sebenarnya lebih tepat kita nyatakan sebagai rasionya itu ke masanya ya. Jadi K-nya dikali masa elemen bagiannya per masa si ini ya. Alias sebenarnya tuh yang konstan adalah perkalian antara K dikali M-nya ya. Jadi konstanta pegas dikali masanya itu relatif konstan. Nah, ini adalah hasil yang akan kita pakai. So, jika demikian, maka aku bisa tuliskan bahwa konstanta pegas elemen DM aksen ini itu kan dia perkalian antara K DM aksen dengan DM aksen itu konstan ya, sama dengan kalau konstanta pegas totalnya adalah K, masa totalnya M, berarti kan sama dengan KM. Berarti kalau aku pindah ruaskan ya, jadinya kan K si DM aksennya adalah K dikali M per DM aksen. Oke? Nah, lalu kita masuk ke hukum Hooke-nya. Hukum Hooke-nya kan menyatakan bahwa gaya rata-rata yang bekerja pada setiap elemen pegas itu sama dengan konstanta pegasnya dikali dengan pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya kalau karena ini sifatnya zero length string kan, pegas yang panjang rileksnya 0, maka panjang pegasnya itu sendiri adalah pertambahan panjangnya, which is kalau kita tinjau elemen DM aksen dengan panjangnya DL, pertambahan panjang akibat adanya gaya di kedua ujungnya itu ya sama dengan DL itu sendiri. Nah, gaya rata-ratanya apa? Nah, gaya rata-ratanya itu ada dua. Satu di bagian atas itu gayanya aku namakan besar gayanya F. Nah, kemudian karena di sini tuh akan ada tambahan masa lain ya, jadinya akan ada perubahan gaya di sini. Akan ada tambahan. Nah, tambahannya ini tuh bisa negatif, bisa positif, tapi secara umum kita bisa tuliskan aja sebagai DF. Jadi ada tambahan sedikit ada perubahan nilai sedikit dari yang awalnya di panjang L itu gaya tegangan pegasnya adalah F, tapi ketika kita majukan sedikit sejauh DL itu panjang apa namanya besar gaya pegasnya mengalami perubahan nilai sebesar DF. Nah, kita rata-ratakan nilai ini, maka kan kita akan bisa tuliskan seperti ini, F ditambah F plus DF per 2. Nah, cuman teman-teman, kita tuh bisa abaikan saja di sini nilai DF-nya, karena nilai DF ini kan relatif cukup kecil ya dibandingkan dengan F. So, kita bisa abaikan aja DF-nya ya. Pada akhirnya kita bisa anggap gaya yang bekerja di sini ya gaya F itu sendiri. Dan KDM aksennya kita substitusi menjadi K dikali M per DM aksen. Dengan demikian kita akan peroleh gaya yang bekerja pada elemen apa namanya pada jarak L dari ujung atas pegas itu adalah segini. F-nya adalah K dikali M. K ini konstanta pegas total, M ini masa totalnya, masa total pegas. Nah, DLDM ini adalah gradien massa gradien panjang terhadap massa ya. Ya, ini berarti untuk setiap perubahan nilai DL bernilai ada sebanyak DM aksen perubahan massa pegasnya. Nah, setelah kita dapat relasi ini dari hukum Hooke, baru kita masuk ke kesetimbangannya. Jadi kan jika kita tinjau elemen massa DM aksen ini, kan dia kondisinya sudah setimbang ya. Berarti kan resultan gaya yang bekerja pada dia itu haruslah 0. Nah, gayanya ada apa aja? Ada 3. Pertama, aku pilih arah positifnya ke atas, maka gaya yang ke atas kan adalah gaya F, lalu gaya DM aksen G yang ke bawah, dan gaya F plus DF yang arahnya juga ke bawah. Nah, gaya F-nya ini di sini akan cancel, sehingga kita dapat relasinya seperti ini. Min DM aksen G min DF sama dengan 0. Kita pindah ruaskan aja ini ke kanan, jadi enggak ya, min DF-nya aku pindahkan ke kanan, tapi aku tukar posisinya, nggak diperoleh hasil seperti ini. DF sama dengan min G DM aksen. Nah, ini kan baru bentuk infinitesimalnya ya, bentuk perubahan kecilnya. Untuk mendapatkan bentuk F-nya ya, kita bisa integralkan aja dengan cara kita gunakan kondisi yang diketahui. Nah, kondisi yang diketahui adalah seharusnya jika kita cek gaya yang bekerja di ujung bawah sini nih, harusnya 0. Kenapa gaya pegas di ujung bawah harusnya 0 ya? Karena tidak ada beban apapun kan di ujung bawah pegas. Jadi harusnya pegas yang paling bawah di sini itu harusnya gayanya nilainya 0. Nah, ini kan terjadi di kondisi panjang L kecilnya itu adalah L besar, alias di ujung bawah. Tapi untuk masanya, jika kita tinjau di ujung bawah, M aksen kita itu kan sama dengan M aksen untuk panjangnya adalah L besar, yaitu panjang total pegas. Artinya ini adalah masa total pegas. Jadi syarat DM aksennya itu di ujung bawah itu berarti total masanya kan pegasnya dari atas kita hitungnya tadi itu totalnya adalah M. Lalu kita integralkan ke kondisi umum M aksen dan gaya F. Gaya F ini berarti di posisi di tengah-tengah ya. Di tengah-tengah itu maksudnya di antara ujung atas dan ujung bawah.
Nah, dengan mengintegralkan ini, kita akan peroleh hasilnya F itu sama dengan min G M aksen dikurangi M. Nah, cuman M aksen ini itu kurang dari M ya, karena M aksen itu kan massa pegas yang panjangnya L kecil, dimana kan L kecilnya selalu kurang dari L besar. Jadi kita perlu balik dan ya nilainya memang harusnya positif ya, bahwa gaya, karena kita ngitung gaya pegas ini kan sebagai besar gayanya, ya besar gayanya harusnya positif, dan ya kita dapat besar gayanya itu positif. Lalu kita bisa mencari bagaimana distribusi massa dan panjang pegasnya itu dari nilai ini dan ini kita samakan, maka kita peroleh hasil seperti ini. Nah, kita pindah ruaskan dulu, jadinya kan di sini aku bisa separasi variabel DL dan M aksen. Ingat M aksen itu variabel yang berubahnya, kemudian M tanpa aksen, K, dan G itu konstan ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Lalu integralkan. Nah, di sini juga aku kasih suatu ini ya, keterangan bahwa DL per DM aksennya artinya distribusi massa pegasnya di sepanjang DL itu tidak konstan ya, beda dengan yang di kasus sebelumnya. Di sini distribusi massanya bergantung kepada ya massa pegas, atau ya bisa dibilang bergantung pada panjang pegasnya. Ya intinya ini tidak konstan ya. Distribusi massa pegasnya tidak homogen. Nah, maka kita akan dapatkan aku pilih acuannya di ujung atas saja, karena di ujung atas berarti kan panjang pegasnya itu nol, massa untuk pegas yang panjangnya nol ya juga nol kan. Lalu kita integralkan sampai kondisi umum L dan M aksen. Maka kita akan peroleh hasil ya seperti ini. Hasilnya adalah L sama dengan ini konstanta ya, taruh aja di depan. Nah, tinggal integralkan ini. M ini, M tanpa aksen itu adalah konstanta, jadi integralkan terhadap DM aksen ya, jadinya kan M aksen, masukin syarat batasnya jadi ya M aksen juga. Untuk M aksen itu kan berarti dengan DM aksen mirip kayak integral X dx ya, yang mana kan nilainya adalah setengah X kuadrat. Dengan masukin syarat batasnya M aksen ya, kita dapat setengah M aksen kuadrat. Untuk memudahkan, aku masukin yang M kecil ini ke dalam kurung, maka kita akan peroleh hasil seperti ini. Nah, sehingga jika aku nyatakan panjang pegas sebagai fungsi masanya itu dapat dituliskan sebagai berikut. G per K dikali M min M per 2. Ya, kita substitusi M aksennya itu sama dengan M total ya. Karena kan panjang pegas untuk massa pegas total itu kan berarti sama dengan panjang total pegasnya, which is sama dengan L besar. Jadi L saat M aksennya sama dengan M tanpa aksen, itu adalah si L itu sendiri, L besar, panjang pegas totalnya ketika digantung. Dan ini kan M dikurangi M per 2 itu adalah setengah M dikali G per K, berarti kan MG per 2K. Ya, maka kita dapat bahwa panjangnya itu adalah MG per 2K, atau kita bisa juga tuliskan bahwa konstanta pegas total dikali panjang total pegasnya sama dengan setengah MG. Jadi seolah-olah kayak sama dengan ini ya, setengah dari massa dari berat total pegasnya. Itu adalah K dikali L. Ya, ini hasil yang bisa kita peroleh dengan analisa seperti tadi. Nah, sekarang mari kita masuk ke kasus soal yang ini ya, di mana pegasnya itu diputar. Jadi sekarang pegas bermassanya ini pegas bermassa dengan adanya gaya eksternal yang berubah secara linear. Nah, kenapa dikatakan berubah secara linear? Karena gaya yang bekerja ini gaya fiktif sentrifugal. Nah, untuk memahami tentang gaya fiktif itu sendiri, kita bisa mengamati pegasnya itu di kerangka berotasi ya. Nah, kalau di kerangka diam itu berarti pegasnya itu sebenarnya tidak mendapatkan gaya fiktif sentrifugal, tapi dia mempunyai percepatan sentripetal. Itu memberikan efek yang sama pada akhirnya, teman-teman. Nah, cuman aku untuk mempermudah analisanya, kita tinjau di kerangka berotasi aja. Nah, di kerangka berotasi, maka setiap bagian pegas itu tuh di kerangka berotasi diam ya, dia tidak bergerak, tidak berputar. Karena di kerangka berotasi artinya pengamatnya itu ikut berputar bersama si wadah silindernya ya. Maka setiap elemen pegas ini akan mendapatkan gaya sentrifugal Fs. Nah, teman-teman semua mau analisa di kerangka diam ataupun di kerangka berotasi itu tidak ada masalah, hasil akhirnya sama. Karena pernyataan percepatan itu kan nanti ada di sebelah kanannya hukum Newton ya. Jadi kalau teman-teman ingat bentuk hukum Newton kan seperti ini. Nah, MAS. Jika kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, itu kan totalnya nol. Nah, ini kan kondisi nol ini adalah resultan gaya nol, tapi ini tuh sebenarnya terjadi di kerangka rotasi dengan min MAS ini sebenarnya adalah gaya sentrifugal. Nah, minus ini itu mengindikasikan bahwa arahnya berlawanan. Jadi kan percepatan sentripetal arahnya ke kiri. Tapi ketika kita identifikasi sebagai gaya sentrifugal, arahnya kita balikan. Nah, makanya di sini ya memang ada tanda minusnya. Karena kontribusi gaya sentrifugal ini berlawanan dengan arahnya si percepatan sentripetal. Seperti itu.
Oke, seperti analisa sebelumnya, kita tinjau elemen pegas, elemen massa pegas pada jarak radial R dari sumbu rotasi sepanjang dr. Dengan si elemen panjang dr ini punya massa dm aksen. Lalu bagian pegas yang ada dari ujung sini sampai sini itu panjang apa namanya? Massanya adalah m aksen. Oke, kita akan analisa dulu dari hukum Hooke-nya. Hukum Hooke-nya kan tadi seperti yang sudah aku contohkan di sebelumnya, sama dengan D rata-rata yang bekerja pada elemen DM aksen ini sama dengan konstanta pegas yang dimiliki oleh si elemen massa pegas DM aksen dikalikan dengan pertambahan panjangnya, which is karena ini zero length spring, pertambahan panjangnya tidak lain adalah panjang elemen pegasnya itu sendiri, which is adalah DR. Nah, KDM aksen itu tidak lain adalah K dikali K ini konstanta pegas total, M ini massa pegas total, dan DM aksen ini massa elemen pegas yang panjangnya DR. Gaya rata-rata tidak lain adalah F itu sendiri, gaya yang bekerja pada jarak radial R atau yang bekerja di ujung elemen apa namanya massa total pegas M aksen ya. Nah, kita akan peroleh F-nya sama dengan KM dikali DR per DM aksen. Nah, aku akan tuliskan dalam bentuk DR per DM aksen sama dengan 1 per KM F. Perhatikan bahwa 1 per KM ini konstan, tapi F-nya ini tidak konstan. Kita simpan sebagai persamaan 1. Sebentar aku minum dulu. Nah, lanjut. Sekarang kita tinjau kesetimbangannya. Jadi kesetimbangannya itu lagi-lagi kita tinjau di sini nih. Ada 3 gaya yang bekerja, yaitu gaya dari bagian pegas yang sebelah kanan, which is adalah F plus DF. Dari bagian pegas yang sebelah kiri DM aksen, yaitu si F. Dan kalau kita pilih arah positifnya ke kanan, berarti kan si F plus DF ini positif kontribusinya. Si yang F ini saja itu negatif. Lalu gaya sentrifugalnya itu positif ke kanan. Dan resultannya harus 0. Nah, gaya sentrifugal ini apa? Gaya sentrifugal ini bentuknya adalah berarti kan massa yaitu dm aksen dikali omega kuadrat R karena kan kita memang sedang meninjau elemen massa dm aksen. Nah, si F-nya akan cancel, sisa df sama dengan ini. Aku akan tuliskan dm aksennya di bawah. Df berarti df per dm aksen sama dengan min omega kuadrat R. Nah, kita simpan sebagai persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 kita sebenarnya bisa mendapatkan persamaan untuk R. Jadi kita tinggal persamaan 1 nih, kita turunkan 1 kali terhadap dm aksen, maka kita akan peroleh yang sebelah kiri ini kan turunkan 1 kali nanti, jadi turunan kedua R terhadap dm aksen. Kemudian yang kanan, ingat 1 per km-nya konstan, berarti tinggal turunkan F-nya aja, which is menjadi dm per dm, df per dm aksen. Nah, df per dm aksen itu tidak lain adalah persamaan 2, yaitu min omega kuadrat R. Jadi ini digantikan omega kuadrat R, maka diperoleh hasilnya min omega kuadrat per km R. Ini konstan. Nah, lalu kita tuliskan pindah ruaskan ya, jadi ini negatif, pindah ruaskan jadi positif. Dan kita peroleh persamaan orde 2, persamaan diferensial orde 2. Yang mana ini tuh sebenarnya teman-teman bentuknya adalah mirip kayak bentuk persamaan gerak osilasi ya, harmonik sederhana. Tapi kita akan sederhanakan sedikit. Nah, untuk menyederhanakannya, kalian bisa ikuti dulu saja, karena penyederhanaan ini memang perlu pembiasaan ya untuk bisa memilih penyederhanaan yang baik. Nah, penyederhanaan yang cukup bagus untuk digunakan adalah kita menggunakan simbol epsilon sebagai omega dikali akar M per K. Jadi kita misalkan variabel epsilon adalah omega dikali akar M per K. Maka jika kita kuadratkan, epsilon kuadrat kan sama dengan omega kuadrat dikali M per K. Kemudian aku bisa bagikan di sini dengan M kuadrat. Ya, di sini juga dibagi dengan M kuadrat, berarti kan M-nya akan cancel 1 nih. Jadinya nanti sisa M dikali K di bawah. Nah, didapatlah omega kuadrat per KM sama dengan epsilon kuadrat per M kuadrat. Kenapa? Karena aku pengen mengubah ini itu berasal dari sini nih. Jadi aku pengen mengubah suku ini ke dalam epsilon kuadrat per M kuadrat. Nah, maka kita akan dapatkan hasil seperti ini. Oke? Nah, ini jadinya nanti akan lebih mempermudah aja buat menyatakan jawaban akhirnya. Jadi, ini tuh mirip dengan persamaan GHS berbentuk D kuadrat X dt kuadrat plus omega kuadrat X sama dengan 0. Di mana omega kuadratnya berarti kan adalah epsilon kuadrat per M kuadrat. Artinya ya kalau dari sini kita bisa identifikasi bahwa ini adalah omega osilasi kuadratnya ya. Nah, dengan kalau bentuk kayak gini, solusinya kan adalah seperti ini. X sama dengan kombinasi fungsi sinus dan kosinus. Aku ngecek zoom-nya dulu, oke aman.
Jadi solusi dari persamaan diferensial order 2 GHS ini itu kan adalah kombinasi dari fungsi sin dan cos ya, dengan ada konstanta di masing-masing fungsi sin dan cosnya. Dan variabel di dalam sin-nya itu adalah perkalian antara akar dari koefisien di depan X dikali dengan variabel penurunannya, yaitu dalam kasus GHS kan kita umumnya pakai waktu. Tapi dalam kasus ini persamaan GHS tapi ya tidak bisa difisiskan sebagai gerak osilasi juga ya. Cuman karena bentuknya mirip, berarti solusinya juga memiliki kemiripan. Nah, di sini X kita itu akan menjadi R ya. Jadi solusi R-nya itu bisa kita cocokkan menjadi suatu konstanta A dikali sin epsilon per M dikali variabel penurunannya, which is M aksen. Jadi dikali M aksen. Begitu pula untuk B-nya. Nah, jadi kenapa solusi dari persamaan ini adalah persamaan 3, itu mencocokkan dari kondisi biasanya kita di persamaan gerak harmonik sederhana ya, yang mana solusinya adalah kombinasi linear dari fungsi sinus dan kosinus. Ada dua konstanta, ini juga ada dua konstanta. Nah, kita akan memerlukan syarat ini, yaitu dr per dm aksen. Jadi kita turunkan dulu dr per dm aksen. Ini sebenarnya akan kita gunakan nanti di syarat batas gayanya. Jadi dr per dm aksen ya tinggal turunkan ini saja. Ingat, epsilon, m, dan a, dan b itu semuanya konstan. Jadi ketika kita turunkan, kita tinggal turunkan fungsi sin dan nanti pakai rantai menurunkan bagian dalamnya. Nah, sin secara umum turunannya kan adalah cos. Bagian dalamnya ini ada m aksen dan dia pangkat 1 ya, dikalikan dengan konstanta. Berarti kalau diturunkan, kalau pangkat 1 ya dia habis, sisa konstantanya doang kita taruh di luar. Nah, jadinya epsilon A per M. Begitu pula untuk yang B, cuman bedanya untuk yang suku keduanya, itu kosinus, karena kosinus turunannya minus sinus ya, jadi ada minus di sini. Nah, ini sama dengan apa? Nah, kalau teman-teman ingat, dr per dm aksen dari persamaan 1 itu adalah 1 per k dikali m dikali f. Berarti kan aku bisa tuliskan f-nya itu adalah tinggal semua suku ini nih, aku kalikan saja dengan k per, dikalikan dengan km. Maka nanti m-nya cancel, sisa k epsilon a dan k epsilon b. Ya, dapat persamaan 4. Jadi gayanya dapat kita tuliskan sebagai epsilon ka cos epsilon m aksen per m min epsilon kb dikali sin epsilon m aksen per m. Lalu kita masukin syarat batasnya. Pertama, syarat batasnya itu adalah dari persamaan persamaan 3 ya, ini bukan persamaan 1. Nah, dengan mensubstitusi ke persamaan 3 yaitu fungsi umum untuk R-nya, di mana saat di ujung kiri pegas, yaitu di saat panjangnya 0 ya, artinya tepat di ujung kirinya, itu kan jarak radialnya adalah R0 ya, karena R kecil ini kan tadi posisi jarak radialnya. Artinya saat M aksennya itu 0, which is di sini kan, itu R-nya adalah R0. Jadi kita substitusi aja ke sini, saat M aksennya 0, R-nya adalah R0. Dan jika kita substitusi, ingat bahwa ini kan kita substitusi M aksennya 0, berarti kan sin 0 ya, kalau ini cos 0. Jadi A dikali sin 0 ditambah B dikali cos 0. Sin 0 itu 0, cos 0 itu 1. Berarti ini tuh habis, sisa kita dapat R0 sama dengan B, atau ya B-nya sama dengan R0. Kemudian, dari syarat batas gayanya sekarang, ingat gayanya di ujung kanan sini nih, itu gayanya harus 0. Jadi di sini kan tidak ada beban apapun. Maka ya secara umum ya harusnya gaya pegas di ujung sini tuh harusnya nilainya 0. Yang paling besar itu ya harusnya agak di tengah-tengah sini ya. Enggak juga sih. Sebenarnya gayanya tuh paling besar bisa ada di mana aja. Cuman yang pasti di ujung kanannya ini karena dia bebas ujungnya, berarti harusnya dia pegasnya tidak menarik apapun kan di ujung sini. Jadi ya gayanya harusnya 0. Maka dengan syarat itu gaya di M aksen sama dengan M. Kenapa di M aksen sama dengan M? Karena kan kalau kita tinjau di ujung panjang pegasnya full ya, berarti masa M aksennya juga full. Alias ya sama dengan M, masa total pegasnya. Nah, di situ pegasnya itu gayanya harus 0. Kita gunakan persamaan 4, substitusi F-nya 0 dengan M aksen sama dengan M. Nah, ketika M aksen sama dengan M, maka suku ini jadi 1 ya. Suku ini juga jadi 1. Jadilah kita peroleh hasil ini. Nah, di sini kan epsilon K-nya itu cancel ya, karena kan sama dengan 0, jadi ya bisa kita cancel aja, maka diperoleh A-nya itu adalah B dikali sin per cos epsilon ya. Artinya B-nya kan kita udah dapat ya R0, so A-nya adalah ini, R0 sin epsilon per cos epsilon. Nah, jika kita masukin kembali ke R secara umum, maka kita akan peroleh hasil seperti ini. Jadi A-nya itu tadi adalah R0 sin epsilon per cos epsilon, kemudian B-nya adalah R0. Kita keluarkan suku R0 per cos epsilon. Kenapa ini yang dikeluarkan? Karena nanti bentuknya jadi mudah nih. Jika kita keluarkan suku ini, kita harus hati-hati di suku kedua. Karena di suku kedua tidak ada per cos epsilon cos epsilon. Maka kita akali dengan cara kalikan saja dengan cos epsilon per
cos epsilon. Sehingga kita bisa keluarkan suku R0 per cos epsilon dari suku kedua. Itu menyisakan nanti adanya suku cos epsilon dikalikan dengan cos epsilon M aksen per M. Nah, untuk suku yang depan ini kan nanti kalau kita keluarkan R0 per cos epsilon, sisanya kan cuman sin epsilon dikali M aksen per M. Nah, ini teman-teman, itu memenuhi bentuk identitas trigonometri ya. Ya, aku agak lupa nuliskan bentuk identitasnya di sini. Jadi aku akan tuliskan aja misalkan di sini. Identitas yang akan kita pakai adalah cos X min Y sama dengan cos X cos Y plus sin X sin Y. Nah, ini cocok teman-teman ya. Jadi ini sin, ini cos dengan sudutnya kan ini epsilon M aksen per M, epsilon M aksen per M. Maka ini memenuhi bentuk ini. Nah, tinggal kita pilih aja nanti antara X dan Y ini yang di depan itu adalah yang lebih besar ya. Karena cos yang negatif itu kan ya sama dengan cos negatifnya. Jadi untuk alasan penulisan ya kita bisa pilih aja yang lebih besar di depan ya. Karena kan biar yang di dalam cosnya jadi tetap positif. Nah, secara umum karena M aksen itu kan massa sebagian pegasnya, berarti kan M aksen selalu lebih kecil daripada M. Ya, aku tuliskan juga di sini bahwa epsilon dikali M aksen per M itu relatif selalu lebih kecil daripada epsilon karena ya M aksennya selalu lebih kecil daripada massa total pegasnya. So, kita tuliskan sebagai cos epsilon min epsilon M aksen per M. Kita bisa keluarkan epsilonnya, maka diperoleh jadinya cos dalam kurung epsilon dalam kurung 1 min M aksen per M. Sehingga panjang pegasnya secara umum sebagai fungsi massa M aksennya itu adalah seperti ini. Nah, panjang total pegasnya kan dapat kita hitung sebagai posisi radial pegas secara total, yaitu ketika M aksennya sama dengan massa total pegasnya, dan ujung kiri ketika pegasnya itu di bagian penahan ya, which is di M aksennya sama dengan 0. Nah, artinya kan jika kita substitusi ini ke yang ini, di M aksen sama dengan M, ini kan nanti jadi ini ya, 1 dikurangi 1, which is kan hasilnya 0. Cos 0 itu adalah 1, jadinya sisa R0 per cos epsilon saja. Nah, untuk di M aksen sama dengan 0, ini kan nanti jadinya ini sukunya 0 ya. Sisa cos epsilon. Nah, cos epsilon per cos epsilon kan hasilnya 1 ya. Jadinya sisa R0 saja. Kita keluarkan R0-nya, maka kita dapat L-nya adalah R0 dikali 1 per cos epsilon min 1. Nah, masukin definisi epsilonnya, maka kita dapat panjang total pegasnya itu adalah R0 dikali 1 per cos omega kali akar M per K, semuanya dikurangi dengan 1. Nah, ini adalah panjang total pegasnya. Nah, tapi ada syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya itu adalah untuk syarat nilai omeganya, kita harus men-set bahwa panjang pegasnya ini haruslah positif. Dia nggak boleh negatif. Nah, ini bisa kita lakukan dengan mengkondisikan aja bahwa pegasnya itu harus, pernyataan matematis ini harus bernilai positif. Untuk R0 kan dia selalu adalah konstanta, memang selalu positif, so kita tinggal lihat nilai ini saja, yang di dalam kurung. Agar yang di dalam kurung lebih besar dari 0, berarti kan kita bisa tuliskan seperti ini. Satunya bisa aku pindah ruaskan ke kanan, jadi pertidasamannya bisa aku tuliskan seperti ini. Aku bisa kalikan silang aja ke sini, maka kan 1 itu nanti harus lebih besar daripada cos omega akar M per K. Atau bisa juga aku balik, jadi cos omega akar M per K itu harus selalu lebih kecil daripada 1. Nah, ini kita tidak perlu khawatir karena ini tuh selalu terpenuhi. Kenapa? Karena nilai cos itu memang ada di rentang min 1 sampai 1. Jadi, secara umum, syarat ini tuh pasti selalu terpenuhi. Nah, ada syarat lain yang harus dipenuhi adalah, L ini kan tadi harus selalu positif ya. Yang mana itu juga perlu dipenuhi bahwa si cos omega akar M per K ini harus selalu lebih besar daripada 0. Karena jika dia selalu lebih besar daripada 0, itu akan menjamin suku ini positif. Dan suku ini 1 dibagi cos, yang mana cosnya itu kan selalu kurang dari 1, itu pasti menghasilkan bilangan yang selalu lebih besar daripada 1. Sehingga selama cosnya ini kurang dari 1, suku 1 per cos itu selalu lebih dari 1. Sehingga akan menghasilkan nilai L yang selalu positif. Syaratnya adalah nilai cosnya itu harus selalu positif. Jadi kita harus set cos omega akar M per K-nya itu selalu positif. Dan kita ambil nilai omega yang paling kecil dulu, artinya kalau dalam grafik cos itu kan seperti ini ya, grafik cos ya. Nah, kondisi di mana omeganya itu cukup kecil, kalau kita lihat kan omeganya ini akan bergantung nanti kepada omega akar M per K, yaitu sebagai sudut fasenya si cos ya. Dimana kalau kita mau cosnya positif, dia kan harus kurang dari 90 derajat. Ya, atau kita juga bisa lihat secara matematis,
cos omega akar M per K lebih dari 0, itu bisa kita cos inverse kan, tapi ingat cos itu dia berbanding terbalik dengan pertambahan sudut ya, jadinya ketika kita cos inverse kan, tanda pertidak samanya harus dibalik. Jadi omega akar M per K itu harus kurang dari cos inverse dari 0, yang adalah 90 derajat. Ini nilai yang paling minimumnya ya, karena masih ada nilai yang lain. Sehingga nilai batasan omeganya dari untuk nilai yang cukup kecil, batasannya adalah dia harus kurang dari pi per 2 akar K per M. Nah, ini adalah nilai kritisnya. Jadi ini syarat yang diminta di soalnya. Tapi apakah cuman ini syarat nilai omeganya? Enggak ya. Syarat nilai omeganya masih banyak. Ini adalah kondisi untuk nilai omega yang cukup kecil. Masih ada solusi omega yang lain yang memenuhi cos omega akar M per K yang lebih dari 0. Apa saja? Nah, yaitu di sini. Ini aku kasih visualnya, dia memang banyak ya. Jadi secara umum kalau sudutnya ini ada di antara 3/2 pi dan 5/2 pi itu juga positif. Cosnya ini juga kalau di antara 7/2 dan 9/2 pi juga positif, dan seterusnya ya. Jadi secara umum 3/2 pi plus 2 pn itu kurang dari omega akar M per K, dan itu omega akar M per K-nya kurang dari 5/2 pi plus 2 pn. Kita bisa pindah ruaskan sedikit ya, didapat syaratnya seperti ini. Jadi untuk M-nya bisa substitusi saja dari 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi banyak sekali nilai omega yang memenuhi. Cuman kalau kita lihat, nilai omega ini kan nanti nilainya akan cukup besar ya. Untuk nilai yang cukup kecil ya syaratnya hanya ini sih. Oke, kurang lebih seperti itu pembahasan untuk soal D9. Mungkin ini memang agak sedikit ini ya, kompleks dari konsepnya. Karena memang konsepnya ini untuk pegas bermassa memang agak sedikit rumit. Dan mungkin buat yang belum terbiasa dengan ini agak sedikit ini ya, kayak belum pernah belajar ini gitu ya. Ini tuh kayak hal baru banget gitu. Ya, tapi kalian bisa membiasakan aja karena fisika itu kalau di dunia nyata memang kita selalu biasanya akan semakin sedikit mengabaikan adanya efek-efek fisis ya. Karena biasanya kan kita dalam analisa pegas mengabaikan massa pegasnya. Padahal di kenyataannya massa pegas tidak bisa diabaikan. Jadi kita sedikit banyak harus juga mulai belajar ke kasus-kasus yang lebih real. Walaupun pada akhirnya ini juga kasusnya kan ideal ya. Zero length spring itu juga sebenarnya tidak fisis ya. Tidak ada pegas yang memang panjang rileksnya 0 ya. Pasti dia punya panjang awal yang berhingga. Nggak mungkin panjang awalnya 0 gitu. Oke, kurang lebih seperti itu. Namun hasil akhirnya cukup bagus. Aku cukup suka dengan hasil akhirnya. Ini sederhana dan cukup mudah dipahami. Ini juga syaratnya cukup masuk akal gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Soal ini cukup menarik, walaupun memang secara pembahasan agak sedikit konsepnya cukup mendalam ya. But semoga bisa dipahami, dan kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di grup One Day One Problem Challenge. Oke, itu aja buat pembahasan soal D9. Kita ketemu lagi di soal D10. Sampai jumpa guys. Bye-bye. Jangan lupa subscribe Dimensi Sains, share ke teman-teman kalian, dan ya semoga bermanfaat. See you guys.